Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya Winda Wulandari, program studi pendidikan agama Islam semester 5A, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah fikih, munakahat, dan mawaris. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Haji Muhammad Dini Bedu LCMA. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang rukun, sebab, syarat, dan larangan dalam warisan. Yang pertama, rukun warisan. Ali Ashabuni dalam bukunya yang berjudul Hukum Warisan dalam Islam, beliau menyebutkan rukun warisan ada 3. Yang pertama, pewaris. Pewaris yaitu orang yang mewarisi hartanya kepada ahli waris. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima dari pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan. Yang ketiga, harta warisan. Harta warisan yaitu berupa segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik itu berupa uang, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebab-sebab mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama, ahli waris karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan. Di sini ada 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Pengelompokan ahli waris ini ada 3. Yang pertama dinamakan furu al-waris, yaitu waris anak keturunan si mati. Nah, ahli waris ini terdiri atas anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, anak laki-laki, dan cucu laki-laki garis laki-laki. Yang kedua, usul al-waris, yaitu waris leluhur si mati. Nah, ahli waris ini terdiri atas bapak, ibu kakek garis bapak, kakek garis ibu, nenek garis ibu, dan nenek garis bapak. Yang ketiga, dinamakan al-hausi, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalamnya paman dan keturunannya, seluruhnya itu ada 12 orang, yaitu terdiri atas saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Kemudian ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu. Selanjutnya ada anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, dan yang terakhir ada anak paman seayah. Yang kedua, ahli waris karena adanya ikatan perkawinan. Nah, ahli waris ini timbul karena adanya hubungan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan atas akad yang sah, baik istrinya dicampuri atau tidak. Apabila meninggal salah satunya, baik itu suami ataupun istri,
maka tetap saling mewarisi. Nah, apabila terjadi talak sebelum dicampuri keduanya, maka tidak saling mewarisi dan tidak ada hitungan iddahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka, yaitu iddah, bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, ahli waris karena membebaskan hamba saya. Apabila hamba saya yang dibebaskan, maka ketika dia meninggal, yang memerdekakan memiliki hak sebagai ahli waris dengan syarat hamba saya tersebut tidak memiliki pewaris yang lebih kuat seperti suami atau istri ataupun kerabatnya. Nah, yang ketiga nih, adanya syarat-syarat dalam warisan. Yang pertama, ada yang meninggal. Yang kedua, ada ahli waris yang masih hidup. Yang ketiga, ada harta yang siap untuk dibagikan. Yang keempat, seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Nah, yang keempat nih, ada yang menghalangi dalam warisan. Yang pertama, pembunuhan, yaitu suatu perbuatan kriminal yang tercela, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, perbudakan. Yang ketiga, murtad atau keluar dari Islam. Murtad atau perbedaan agama karena terjadi perbedaan agama, yaitu seorang muslim yang satunya non-muslim. Dalam hal ini salah satu sebab terhalangnya untuk mendapatkan warisan atau karena terjadinya kemurtadan, maka ini salah satu penghalang untuk mendapatkan warisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berhak seorang muslim mewakili orang kafir, dan tidaklah orang kafir mewarisi seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sama-sama meninggal. Yang kelima, adanya zina. Nah, apabila anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, maka ia tidak berhak mewarisi bapak yang menghamili ibunya. Begitu pula sebaliknya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu anak li'an, yaitu anak yang dili'an oleh bapaknya, maka anak tersebut tidak boleh mewarisi bapaknya. Begitu pula sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.